Oke, balik lagi sama gue SC Trade. Sekarang kita mau lihat untuk weekly outlook kita ya. Untuk dari Dixie dollar index ini bagus banget. Kita udah masuk ke weekly punya fair value gap ya. Terus kita bikin rejection candle. Nah, sekarang untuk targetnya adalah eksternal dari ini ya. Targetnya sekarang itu. Atau untuk skenario lainnya adalah kita bisa aja sweep bawah dari yang ini ya, dia sweep bawah yang ini, terus habis itu baru bikin kenaikan. Sebentar, oke ya, sweep bawah yang ini. Tapi kalau misalnya dilihat dari candle yang ini aja sebenarnya udah cukup naik sampai ke eksternal dari liquidity-nya ya. Kalau misalnya kita lihat dari 4 jam, apakah sudah ada perubahan? Sudah ya, ini udah ada perubahan dari Jumat. Sekarang kita udah tinggal tunggu naik sampai ke eksternalnya. Artinya pair-pair yang lain ya, Euro USD kita udah siap untuk turun. Ini contohnya, kita udah siap untuk turun sampai ke eksternalnya. Ya, kita masuk ke weekly fair value gap, dapat rejection candle. Sekarang kita minggu ini tinggal turun. Oke. Ya. Apa namanya ya? Ciri-cirinya adalah di 4 jam kita dapat fair value gap seperti ini. Ya, kita udah sweep sebelumnya, high sebelumnya kita udah dapat, tinggal kita ikutin 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam, nanti fair value gap ke bawah lainnya. Ini loss pertama gua minggu kemarin karena kita udah dapat 4 jam fair value gap di weekly punya fair value gap. Gua ambil short, kelar, ya udah, nggak ada masalah. Habis itu tinggal gua menunggu fair value gap lagi yang baru yang kita dapat di sini dan membentuk weekly candle yang bagus. So ya, sekarang udah tinggal turun. Oke, seperti itu aja untuk EU. Kita lihat untuk GU. GU masih belum kelihatan jelas. Kita next. AUD juga belum terlihat jelas untuk penurunannya. Lihat, beda ya weekly candle-nya. Nggak mau gua trade ini. NZD USD ini masih lebih baik, tapi nggak juga ya. Coba lihat GBP ya. GBP sebenarnya lebih bagus daripada AUD dan juga NZD ya. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan Euro USD, bagusan Euro USD karena ini lemah ya candlenya, udah siap untuk turun. Target sini. Oke, kita next. USD CAD. Aduh, ini belum ada rejection candle, tapi kita udah masuk ke sini ya. Hampir masuk ke order blocknya. Kita biarinin dulu. Tapi tetap ya, udah jelas untuk liquidity selanjutnya adalah target kita ini. Tinggal kita tunggu perubahannya. Perubahannya kita lihat dari mana. Ini swingnya gagal ya karena kita udah dapat perubahan pertama di sini. Terus habis itu tidak bisa lanjut kenaikan. Jadi ini udah bye-bye. Lanjut di sini kita masih ada fair value gap 4 jam untuk menghalangi kita naik ke atas. Kita tunggu dia nanti sweep bawah ini. Sweep bawah yang ini. Habis itu kita dapat 4 jam fair value gap, lanjut naik. Itu yang ditunggu. Oke. USD CHF. Ya, ini udah naik, udah dapat juga eksternalnya. So ya. Ini udah cukup. Biarinin aja, nggak ada konteks baru lagi. Aduh, BTC USD. Nih ya. Mingguan jelek. Soalnya kita untuk mingguan kita dapat fair value gap di sini nih. Oh, enggak deh, mungkin bulanan ya. Nah, ini kemungkinan kita buat bulanan fair value gap, habis itu lanjut turun. Kita masuk ke liquidity ini. Liquidity pool internalnya, terus habis itu kita tinggal incer atas. Tapi kelihatannya bulan ini konsolidasi dulu. Ya. Terus untuk weekly-nya ini sebenarnya udah bagus, udah ada rejection candle, tapi dia setelah sweep dia nggak mau naik. Jadi pertandanya apa? Tandanya buruk. Kita mau incer ini. Apalagi ditambah dengan argumen kalau misalnya di sini daily fair value gap udah siap untuk turun. Ya. Ini bisa aja ambil semua liquidity yang ada di sini buat lanjut turun ke eksternalnya yang ini ya. Habis itu kita bisa lanjut turun ke bulanan fair value gap. Kita masih ada berapa hari sebelum ininya?
Ya, masih ada 1-2 hari ya. Silver. Kita lihat silver. Ini udah bagus banget. Wait, what? Tunggu. Pelan-pelan. Ini mitigation blocknya oke. Karena ini mitigation blocknya, gue berencana untuk tunggu sampai dia sini, baru kita bisa lanjut naik. Selain itu, weekly candle-nya nggak terlalu bagus, ya. Jadi ini masih ada penurunan yang cukup besar. Kalau misalnya dilihat di daily, kemungkinan ada daily fair value gap. Nah, sekarang kita lagi sweeping atas dari fair value gap-nya, dan ini udah ada penurunan yang cukup baik. Kalau misalnya dilihat di 4 jam, sudah ada 4 jam fair value gap, ya, sesuai rencana. Nah, sekarang kondisinya adalah kita tinggal tunggu ini sini ke eksternal dari mingguan. Ups, apaan sih nih? Iya, tinggal tunggu eksternal dari mingguan. 4 jam, ya, seperti itu. Tapi untuk jangka panjang tetap kita mau untuk tetap naik dulu, ya. Sementara ini silver short term kita mau bearish. Untuk gold belum ada tanda-tanda yang bagus ya. Kita masih dalam ini. Untuk short jadi lebih demen ke silver. Kita lihat untuk oke ya, tapi ini masih 50-50 sih. Ya, rejection, tapi ini juga tetap berat di atas. Kita lihat bulanan masih bagus sih sebenarnya. Tapi ini tinggal closing bentar lagi ya. Kita masuk ke daily punya fair value gap, sekali lagi sama. Ya, masih sweeping, tapi ini ingat kita masuk di weekly punya fair value gap. Ya, untuk silver lebih bagus untuk di short karena di sini belum ada perubahan order flow. Beda dengan silver yang udah ada perubahan. Kalau misalnya kalian masih ikutin bos, ini kita ada bos di sini. Ya, tinggal naik, turun, selesai. Oke, kalau misalnya kita lihat indeks pair lain, ya, bukan pair ya. Indeks mata uang lain, ya. Kita udah masuk monthly liquidity. Kalau misalnya closing seperti ini bagus banget. Tinggal kita incar ini ya, sesuai dengan rencana awal kita yang di sini. Sorry, ini gue masak juga ya. Kita tinggal incar ini karena dia sweeping low sebelumnya dan juga ini ya. Ini udah bagus banget untuk AUD strong, cukup kuat untuk naik. Ini juga cukup kuat untuk naik, bagus. EU nggak kelihatan bagus tapi sweeping juga. JPY lemah banget. Canadian cukup baik tapi nggak juga. Ini masuk ke order block terakhir dan ini masuk order block terakhir juga ya. Oke, jadi itu aja paling dari gua. Kalau lihat ini bermanfaat, silahkan coba share. Thank you, bye bye.